Candi Sukuh adalah sebuah kompleks candi Hindu, yang secara administrasi terletak di wilayah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim, dan karena penggambaran alat-alat kelamin manusia, secara eksplisit pada beberapa figurnya. Situs Candi Sukuh dilaporkan pertama kali pada masa pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa pada tahun 1815 oleh Johnson, residen Surakarta. Johnson kala itu ditugasi oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menulis bukunya, The History of Java. Setelah masa pemerintahan Britania Raya berlalu, pada tahun 1842, Van der Vlies, arkeolog Belanda, melakukan penelitian. Pemugaran pertama dimulai pada tahun 1928. Lokasi Candi Sukuh terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut. Candi ini terletak di Dukuh Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini berjarak kurang lebih 20 km dari kota Karanganyar, dan 36 km dari Surakarta. Bangunan Candi Sukuh memberikan kesan kesederhanaan yang mencolok pada para pengunjung. Kesan yang didapatkan dari candi ini sungguh berbeda dengan yang didapatkan dari candi-candi besar di Jawa Tengah lainnya, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bentuk bangunan Candi Sukuh cenderung mirip dengan peninggalan budaya Maya di Meksiko atau peninggalan budaya Inka di Peru. Struktur ini juga mengingatkan para pengunjung akan bentuk-bentuk piramida di Mesir. Kesan kesederhanaan ini menarik perhatian arkeolog termasyur Belanda, W.F. Stutterheim. Pada tahun 1930, ia mencoba menjelaskannya dengan memberikan 3 argumen. Yang pertama, kemungkinan pemahat Candi Sukuh bukan seorang tukang batu, melainkan tukang kayu dari desa, dan bukan dari kalangan keraton. Yang kedua, candi dibuat dengan agak tergesa-gesa, sehingga kurang rapi. Yang ketiga, keadaan politik kala itu, dengan menjelang keruntuhan Majapahit, tidak memungkinkan untuk membuat candi yang besar dan megah. Para pengunjung yang memasuki pintu utama, lalu memasuki gapura terbesar, akan melihat bentuk arsitektur khas bahwa ini tidak disusun tegak lurus, namun agak miring, berbentuk trapesium, dengan atap di atasnya. Batu-batuan di candi ini berwarna agak kemerahan, sebab batu-batu yang dipakai adalah jenis andesit. Pada teras pertama, terdapat gapura utama. Pada gapura ini, ada sebuah sengkala memet, dalam bahasa Jawa yang berbunyi, Gapura Buta Aban Wong. Raksasa gapura memangsa manusia, yang masing-masing memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika dibalik, maka didapatkan tahun 1359, Saka, 1437 Masehi. Angka tahun ini sering dianggap sebagai tahun berdirinya candi ini, meskipun lebih mungkin adalah tahun selesainya dibangun gapura ini. Di sisi sebelahnya juga terdapat relief sengkala memet berwujud gajah bersorban yang menggigit ekor ular. Ini dianggap melambangkan bunyi Gapura Buta Anahut Buntut. Raksasa gapura menggigit ekor, yang juga dapat ditafsirkan sebagai 1359 Saka. Gapura pada teras kedua sudah rusak. Di kanan dan kiri gapura terdapat patung penjaga pintu atau dwarapala yang biasa ada.
tetapi dalam keadaan rusak, dan sudah tidak jelas bentuknya lagi. Gapura sudah tidak beratap, dan pada teras ini, tidak terdapat banyak patung-patung. Pada gapura ini terdapat sebuah candra sangkala, dalam bahasa Jawa, yang berbunyi, Gajah Wiku Anahut Buntut, yang berarti, gajah pendeta menggigit ekor. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini, memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika dibalik maka, didapatkan tahun 1378 Saka, atau tahun 1456 Masehi. Pada teras ketiga ini, terdapat pelataran besar dengan candi induk, dan beberapa panel berelief di sebelah kiri, serta patung-patung di sebelah kanan. Tepat di atas candi utama, di bagian tengah, terdapat sebuah bujur sangkar, yang kelihatannya merupakan tempat menaruh sesajian. Di sini terdapat bekas-bekas kemenyan, dupa, dan hiyo yang dibakar, sehingga terlihat masih sering dipergunakan untuk bersembahyang. Kemudian, pada bagian kiri candi induk terdapat serangkaian panel dengan relief yang menceritakan mitologi utama candi suku Kidung Sudamala. Selain candi utama, dan patung-patung kura-kura, Garuda serta relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan, berbentuk celeng, babi hutan, dan gajah berpelana. Pada zaman dahulu para ksatria, dan kaum bangsawan berwahana gajah, lalu ada pula bangunan berelief, tapal kuda, dengan dua sosok manusia di dalamnya, di sebelah kiri, dan kanan, yang berhadapan satu sama lain. Ada yang berpendapat, bahwa relief ini, melambangkan rahim seorang wanita, dan sosok sebelah kiri, melambangkan kejahatan, dan sosok sebelah kanan, melambangkan kebajikan. Namun, hal ini belum begitu jelas. Kemudian, ada sebuah bangunan kecil di depan candi utama, yang disebut Candi Pewara. Di bagian tengahnya, bangunan ini berlubang, dan terdapat patung kecil tanpa kepala. Patung ini, oleh beberapa kalangan masih dikeramatkan, sebab seringkali diberi sesajian.